Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita ASN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, dalam kesempatan kali ini kami dari channel Berita ASN akan menyajikan informasi yang sedang hangat dibicarakan pada teman-teman honorer, yaitu pada tanggal 28 November tahun 2023 tenaga honorer akan dihapus. Nah, bagaimana kejelasan informasi tersebut? Sebelum kami menyajikan informasi tersebut, monggo buat Bapak Ibu dapat melakukan like, kemudian komen jika ada yang ditanyakan. Nanti kita bisa discuss bareng terkait permasalahan atau isu ini, dan juga yang belum melakukan subscribe channel Berita ASN dapat melakukan subscribe channel Berita ASN agar tidak ketinggalan informasi yang akan kami sajikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tonton video berikut ini. Baik Bapak Ibu, terkait isu yang beredar yaitu mengenai tenaga honorer yang akan dihapus di tanggal 28 November tahun 2023 ini, sebenarnya sudah ada regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB, yaitu regulasi ini dikeluarkan per tanggal 31 Mei 2022 nomornya 185 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, dalam surat edaran ini yang telah diedarkan oleh Kementerian Pan-RB, di sini isinya yaitu ditujukan kepada Bapak Ibu para pejabat pembina kepegawaian atau PPK di lingkungan instansi kementerian atau lembaga instansi pusat dan instansi daerah. Isinya yaitu sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu terkait aparatur sipil negara, kemudian PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, serta peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan PP nomor 48 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, serta terakhir diubah dalam PP nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Kemudian yang poin 2, selanjutnya diiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya penataan SDM aparatur dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi tersebut telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menetapkan bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Poin 3 berbunyi, oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dalam rangka penataan SDM aparatur telah mengatur ASN yang menyebutkan pasal 6 berbunyi, pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Kemudian pasal 8 berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Kemudian yang poin 4, sedangkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K menyebutkan bahwa A. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian yang B, pasal
2 ayat 1 berbunyi jabatan ASN yang terdiri atas P3K meliputi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Adapun jabatan pimpinan tinggi yang dapat diisi dari P3K sebagaimana tersebut dalam pasal 5 adalah JPT utama tertentu dan JPT media tertentu. Sedangkan untuk JF yang diisi adalah jabatan fungsional yang diisi adalah P3K sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan yang dapat diisi oleh P3K dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 76 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Makanya kenapa lowongan P3K terusus tahun 2022 kemarin itu cuma JF ataupun JPT, dia nggak ada pelaksana, jadi jabatan fungsional semuanya. Kemudian yang pasal 96 ayat 1 berbunyi PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa tenaga honorer itu tidak sama dengan P3K. Ayat 2 berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan atau non-P3K, dan ayat 3 berbunyi PPK atau pejabat pengelola kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN itu pasti dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi P3K nggak boleh untuk tahun ini ya 2023 terkhususnya itu nggak boleh mengangkat tenaga honorer lagi. Kalau ketahuan itu akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kena sanksi adalah PPK-nya. Yang pasal 99 ayat 1 berbunyi pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PLU atau Badan Layanan Umum Daerah atau PLUD, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru dia berdasarkan peraturan nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada PTN baru sebelum diundangkannya peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Jadi masih ada kesempatan paling lama 5 tahun. Kemudian yang untuk poin G lebih lanjut pada pasal 99 ayat 2 berbunyi pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jadi jelas ya, kalau pegawai non-PNS ini atau honorer biasanya kita sebut yang dia punya masa kerja golongan, masa kerja 5 tahun, paling lama 5 tahun itu dapat diangkat menjadi P3K asalkan memenuhi persyaratan yang diatur oleh instansinya. Kemudian yang poin 5 nih, yaitu peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2018 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian memberlakukan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian yaitu PNS dan P3K. Jadi yang kabar buruknya bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang statusnya sekarang honorer sebenarnya kalau saya nyebutnya itu waktu kematian, bukan kematian ya. Kalau emang ini benar diterapkan, maka menurut saya ini akan menjadi momok bagi teman-teman honorer yaitu tanggal 28 November 2023 ini. Kemudian yang nomor 6 atau poin 6 berkenaan dengan hal tersebut di atas dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para PPK atau pejabat pembina kepegawaian melakukan beberapa hal. Yang pertama, poin A, melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan
atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Jadi poin 1 ini jelas sekali ya. Untuk kemarin teman-teman di instansi admin sendiri untuk yang PPN PNS atau tenaga honorer itu mereka punya privilege sendiri ketika daftar P3K di instansinya. Jadi nggak boleh kalau pengen mendapatkan privilege daftarlah sesuai dengan instansi Bapak Ibu sekarang, seperti itu. Kalau Bapak Ibu mendaftar di instansi lain mungkin karena Bapak Ibu lebih pengen mencoba instansi lain atau persyaratan terkait background pendidikan Bapak Ibu adanya di instansi lain, monggo silahkan. Tapi menurut admin itu Bapak Ibu tidak akan mendapatkan privilege seperti Bapak Ibu mendaftar di instansi Bapak Ibu. Kemudian yang poin B, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Jadi di tahun 2023 ini dan juga di tanggal 28 November 2023 PPK atau pejabat pembina kepegawaian diwajibkan untuk menghapus jenis kepegawaian selain PNS atau P3K. Jadi kayak PPNPN, kemudian tenaga honorer dan lain sebagainya, atau dalam arti yang lain yang dia masih seranah dengan tenaga honorer diwajibkan untuk dihapus. Jadi ini yang menurut saya yang berita yang menyedihkan buat Bapak Ibu. Karena di tanggal 28 November 2023 ini itu status kepegawaian harus cuma ASN atau PNS atau P3K. Kemudian yang poin C, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan atau security dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing yang sebelumnya kami bahas oleh pihak ketiga, dan status tenaga ahli daya outsourcing tersebut itu bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Jadi ada pihak ketiga nih yang harus kerjasama dengan instansi Bapak Ibu sekarang untuk menjadi jembatan dari tenaga pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan atau security kepada instansi Bapak Ibu. Kemudian yang poin D, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Poin E, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Cahyokumolo. Jadi menurut saya ini agak sedikit berita yang menyedihkan bagi Bapak Ibu, tapi saya berharap dan juga kita semua itu harus menghadapi pembaruan yang dilakukan oleh negara kita. Jadi Bapak Ibu harus fokus sama seleksi P3K ataupun seleksi calon ASN atau calon PNS yang akan datang. Admin berdoa semoga Bapak Ibu selalu mendapatkan kelancaran dalam segala hal, baik itu termasuk di sini karir Bapak Ibu. Semoga lolos ketika yang daftar P3K lolos P3K, yang daftar CPNS tahun selanjutnya semoga lolos. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kekeliruan. Mari kita discuss, monggo dapat komen nanti kita bisa discuss bareng. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.